Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, masih semangat nih ya, kayaknya habis pelajaran Bu Nince tadi ya. Jadi masih semangat. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Baik, Alhamdulillah baik, Bu. baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa kalau semuanya baik-baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita untuk memulainya dengan berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Nur Asiah, silakan dipimpin Nak untuk berdoa. Ya, baik, Bu. Terdengar tidak suara saya, teman-teman? Terdengar, Bu. Ya. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nur Asiah Ya, Bu. atas dipimpinnya doa. Nur Asiah, hari ini siapa yang tidak hadir? Saya sepertinya hadir semua, Ibu. Hadir semua ya. Karena tidak ada kabar. Biasanya kalau teman tidak hadir itu memberi kabar. Baik, terima kasih kalau hadir semua. Teman-teman masih ingat nggak minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Kalau tidak salah tentang pembawa acara. Ada yang ingat apa itu pembawa acara? Membawakan acara, ada yang ingat? Ya, Bu. MC, Bu. Oh, MC, iya, MC atau pembawa acara. Apa itu? Siapakah pembawa acara? Orang yang membimbing Jalannya membimbing upacara. ya, Pak. Acara memimpin jalannya pintar, Master memimpin of jalan- Ceremony, Bu. Master of Ceremony, tepat sekali, Neneng. Pintar sekali, ya. Kalau pada minggu lalu kita membahas tentang pembawa acara dan cara membawakan acara, hari ini kita akan belajar untuk menyusun agenda perjalanan dinas pimpinan. Bagaimana caranya? Yuk tetap konsentrasi, ikuti pelajarannya. Untuk apa sih sebenarnya kalian mempelajari itu semua? Agak lemot HP saya, laptop. Sudah kelihatan, Nak? Belum, Bu. Belum? Ya. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah lihat ya. Jadi tujuan kita mempelajari penyusunan agenda perjalanan yang pertama pada pertemuan kali ini kalian mampu untuk melakukan ruang lingkup perjalanan dinas. Yang selanjutnya kalian mampu untuk tahu cara menyusun jadwal perjalanan dinas pimpinan. Nah, kalau kalian dengar kata perjalanan dinas, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian? Perjalanan dinas itu apa? Melakukan kegiatan atau aktivitas, Bu. Melakukan kegiatan atau Iya, aktivitas. kan berjalan. Bentar, ada yang lain? Betul. Ada yang Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, Bu, tapi di luar kantor. Melakukan pekerjaan di luar kantor. Betul sekali. Semua jawabannya benar. Ada SPPD-nya, Bu. Perjalanan dinas. Ya. Ada SPPD-nya, Bu. Iya, gimana Jailen? Ada SPPD-nya, Bu. Iya, pintar Jailen. Ada SPPD-nya, Ada uangnya betul juga sekali. biasa, Bu. Ada uang Iya. sakunya, betul Hairudin. Jangan uang jajan melulu ya. Ibu, akomodasinya, Bu. Cek hotel, Bu. Biasanya nginep-nginep, Bu. Nginep, Bu. Enak, Bu. Baik, pintar. Nah, dari semua jawaban teman-teman, ada beberapa ahli yang menerangkan bahwa perjalanan bisnis atau dinas pimpinan adalah perjalanan yang dilakukan oleh pimpinan suatu lembaga atau perusahaan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan atau tugas bisnis perusahaan. Ada tujuannya, kemana nih kita mau pergi, apakah ke luar kota kah atau keluar ke negara lain kah? Nah, ini harus ada tujuannya. Lalu sarana transportasi apa yang hendak kita gunakan? Apa dengan kereta atau dengan bis atau dengan pesawat? Ini harus dipersiapkan. Lalu yang tidak kalah pentingnya waktunya. Waktunya juga harus sudah jelas. Berapa hari, lalu ngapain aja nanti di sana. Wilayahnya, ada berapa wilayah yang akan dikunjungi. Jika di suatu daerah ada berapa desa, kalau di negara mungkin ada berapa kota yang harus dikunjungi. Nah,
Perencanaan perjalanan dinas tadi harus jelas maksud dan tujuannya untuk apa. Apakah untuk meninjau perusahaan yang cabang atau untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Waktu diadakannya kegiatan juga harus disesuaikan, lalu sudah dibicarakan dan biasanya sudah disesuaikan. Lakukan perjalanan dinas. Setelah dibuat, dikonfirmasi lagi ke pimpinan. Pimpinan akan melakukan apa saja selama perjalanannya. Setelah itu, baru membuat prosedur surat perjalanan yang tadi Jailani katakan, dan menentukan akomodasi, memeriksa tiket pesawat, hotel, melakukan konfirmasi dengan orang yang ada akan pimpinan datangi ya. Itu mungkin itu gambaran dari apa yang harus kita lakukan ketika ingin mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan. Dari materi yang saya jelaskan, adakah pertanyaan untuk teman-teman? Dari teman-teman, mohon maaf. Ada? Ya, Ibu, coba tadi seperti apa saja itu? Gimana Nonince? Ya, mengenai perjalanan dinas tadi, seperti apa saja itu kegiatannya? Kegiatannya tergantung pimpinan. Pimpinan mau kemana nih? Atau mau ke perusahaan cabang kah? Kalau mau ke perusahaan cabang untuk kegiatan seminar kah? Atau untuk kegiatan rapat kah? Atau membicarakan rapat-rapat yang lain? Seperti itu. Jadi kalau tujuannya sudah jelas, baru pimpinan boleh jalan atau boleh melakukan perjalanan pimpinan. Ya, terima kasih. Ya, untuk lebih memahami materi, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk menyusun agenda perjalanan. Ada beberapa hal yang harus disusun, diperhatikan, mohon maaf, sebelum kita menyusun agenda perjalanan. Ya, nanti teman-teman akan saya bagikan LKPD. Nanti teman-teman akan Ibu bagikan LKPD. LKPD-nya itu berisikan tentang form yang harus diisi untuk menyusun agenda perjalanan. Dan soal sebagai kasus dalam menyusun agenda kegiatan atau perjalanan pimpinan. Saya kasih LKPD-nya dulu ya. Ini LKPD-nya, kita akan mengisi LKPD ini, daftar perjalanan dinas dan kegiatan pimpinan. Dari dua tabel ini teman-teman, ada dua tabel nih, kira-kira teman-teman tahu nggak apa perbedaannya daftar perjalanan dinas dan form kegiatan pimpinan? Ada yang tahu apa bedanya? Ya, itu Ibu, kalau mungkin untuk daftar perjalanan dinas berarti kegiatan yang akan dilakukan selama perjalanan dinas ya oleh semua pegawai, misalkan yang nomor pertama misalkan mengunjungi apa, kemudian kegiatan-kegiatan keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam perjalanan dinas gitu ya. Ya, pintar Nonince. Untuk yang lain, kalau daftar kegiatan pimpinan, agenda kegiatan pimpinan ya, apa itu? Kegiatan yang hanya dilaksanakan oleh pimpinan, Bu. Ya, jadi dia berisikan tentang seluruh kegiatan ya, Wulandari ya. Iya, Bu.
Ya, ini ada 2 form yang harus kalian isi. Bagaimana cara mengisinya? Saya akan mendemonstrasikan untuk cara mengisi form kegiatan pimpinan. Sebentar saya share. Belum terlihat ya? Belum, Bu. Sudah terlihat? Ada 2 ya. Ya. Ini tadi form yang tadi, agenda kegiatan, dan ini adalah soal kasus yang akan kita isikan ke dalam agenda kegiatan pimpinan. Saya akan mencontohkan 3, selanjutnya kalian akan kerjakan sendiri. Ini adalah tugas mandiri. Pertama-tama yang harus dilakukan oleh kalian sebelum menyusun, urutkan terlebih dahulu kasus-kasus atau agenda yang kegiatan pimpinan sesuai dengan prioritasnya. Setelah diurutkan sesuai dengan prioritasnya, baru diurutkan lagi berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, boleh juga dikatakan diurutkan berdasarkan tanggal masuk terlebih dahulu, agenda apa yang masuk terlebih dahulu di tanggal-tanggal awal ya. Nah, ini bisa terlihat di sini. Saya akan urutkan dulu. Ini nomor D, yang D itu karena dia tanggal 1, jadi dikatakan dia adalah kegiatan nomor 1. Lalu yang tanggal 2, kita bilang kegiatan nomor 2. Dan tanggal 3, kita akan bilang dia kegiatan nomor 3. Nah, baik, saya contohkan 3. Lalu kita isikan ke form agenda kegiatan pimpinan nomor 1 harinya. Yang nomor 1 diperhatikan di soal yang D ya. Tanggalnya 1 Mei 2019. Kita bisa bilang hari Senin 1 Mei 2019. Lalu waktunya dilihat di kegiatannya yang 1 Mei. Kegiatannya dia jam 12.30 ada jamuan makan jam 12.30 sampai dengan selesai. Kegiatannya jamuan makan siang. Lalu keterangan ini bisa diisikan dengan tempat di restoran Riau Kuring. Restoran Riau Kuring. Lalu nomor 2. Yang nomor 2 tadi kita tandai tanggal 2 Mei ada kunjungan PT Anugrah Jaya. Tanggal 2 kita bisa bilang Selasa 2 Mei 2019. Karena tidak ada tanggalnya, kita boleh menentukan tanggal. Karena tidak ada waktunya, kita boleh menentukan waktu jika tidak ada waktu yang disebutkan pada soal. Biasanya kunjungan itu jam 8 sampai dengan tidak terlalu lama jam 10. Kunjungan PT Anugrah Jaya. Kunjungan PT Anugrah Jaya. Tempatnya di Rumah Sakit Harapan Abadi, di tempat kita bekerja.
Nomor 3 selanjutnya. Nomor 3 selanjutnya ini ya. Ada nomor 3 hari Rabu tanggal 3 Mei 2019 jam 9:09.00 sampai dengan sampai dengan 12:00 dia ada meeting dengan tempatnya di Hotel Aston. Nah, ini tanggal 3 ini pimpinan punya 2 kegiatan ya. Yang ini punya 2 kegiatan di jam 1. Jadi kita cukup menuliskan 1 tanggal untuk 2 waktu. Jam 13. Pimpinan melakukan pertemuan ya, pertemuan dengan Ibu Setiawati. Tempatnya di PT Sarapan. Ya, itu dia tadi cara-cara mengisikan atau menyusun agenda kegiatan pimpinan. Selanjutnya kalian harus mengisikan sendiri sampai dengan akhir dari kegiatan agenda pimpinan ini dan dipresentasikan di depan kelas. Ibu akan bagikan LKPD. Tadi kan sudah dibagikan ya, Nak, LKPD-nya ya, Nak. Ini soalnya. Silakan. Sudah, Bu. Sudah ya, silakan kalian isikan di form terlebih dahulu karena minggu depan baru agenda ini kita ketikkan ke Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Silakan bekerja sendiri-sendiri lalu boleh dipresentasikan jika sudah selesai. Baik, Bu. Saya beri waktu 5 menit ya. Baik. Pak Mulyadi sudah selesai, Bu. Oh ya, Mulyadi sudah selesai ya, Nak? Sedikit lagi, Bu. Oh, sedikit lagi. Ya, ayo. Siapa yang sudah selesai? Jailani kulihat sudah selesai karena jalan-jalan terus. Sudah, Bu, sudah, Bu. Oh, baik. Jailani, Sudah, Bu. hasil pekerjaannya, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun agenda kegiatan yang tadi kau buat? Yang pertama dulu harinya, Bu. Ya, lalu Pukulnya, Bu. Waktu. Lalu apalagi Jailani? Keterangannya atau tempat, Bu. Tempat pimpinannya. Kegiatannya bagaimana? Kegiatannya, Bu. Ya, Ya, kalau dia perlu makan, diperhatikan. ya, makan. Kalau dia meeting. Kalau dia tidur, ya. Itu ada jadwalnya, Pak. Iya.
Ada Bu, kelewat Bu, bukan hanya hari Bu, tanggal Ya. Bu. Oh iya tanggal. Berarti Kalau Jailani tidak harinya menunjukkan tanggal ya tadi. ya, kalau Perbaiki harinya pekerjaannya. harinya Kamis, tanggalnya berbeda bagaimana Bu? Iya, Misalnya lebih Jailani dari perbaiki ya. seminggu kerja dinasnya. Baik. Selanjutnya siapa yang ingin mempresentasikan pekerjaannya? Kira-kira saat menyusun agenda perjalanan, mengapa perlu mengutamakan kegiatan yang sangat prioritas? Sudahkah kalian menyusun kegiatan itu berdasarkan prioritasnya? Belum Bu. Belum? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh. Neneng tanya apa, Neng? Bu, kalau dalam satu hari itu ya, Bu, ada 3 acara pimpinan kita, itu gimana menyusunnya, Bu? Tadi disusun berdasarkan prioritas waktunya prioritas pekerjaannya terlebih dahulu. Misalnya ada meeting, ada makan siang, lalu ada satu lagi misalnya kunjungan. Dari kegiatan ini mana yang kira-kira menurut Neneng paling prioritas? Dari meeting, makan siang, sama kunjungan. Itu nanti dicatatnya dalam satu kolom ya, Bu? Dicatatnya seperti ini. Saya share kembali. Yang ini kita boleh pindah. Kalau jamuan makan kan biasanya sebentar. Tetap beda kolom tapi tanggalnya ditulis satu. Berarti kalau menyusun perjalanan dinas pimpinan nggak boleh ada bentrok ya, Bu? Maksudnya nggak boleh ada yang mepet-mepet ataupun yang bersamaan atau nanti Iya, jangan sampai ya. Jangan sampai ada yang bentrok nanti pimpinannya pusing. Makanya saat agenda itu sudah jadi, kita perlu mengkonfirmasi lagi kepada pimpinan kita. Manakah kegiatan yang prioritas, manakah yang tidak. Mungkin itu ada pertanyaan lagi, Nak? Saya, Bu, Ya, gimana Nur Asia? itu kalau untuk kegiatan dan keterangan perbedaannya apa ya, Bu? Kegiatan berisikan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh pimpinan. Sementara keterangan biasanya berisikan tentang tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Kalau semuanya sudah selesai, Ada Bu Rohani di depan, Bu. kenapa Rohani? Ada Bu Rohani mau mengajar, Bu. Oh iya, ya baik. Bu Rohani sudah ada di depan ya. Ya, Bu. Baik, kalau seperti itu tugasnya dikumpulkan, Nak. Yang sudah selesai semua dikumpulkan. Kesimpulannya bisa disimpulkan apa itu perjalanan dinas? Perjalanan yang dilakukan pimpinan keluar daerah ya. Daerah. Dinas luar ya. Ya, kalau kegiatan pimpinan? Apa ya? Kegiatan yang dilakukan pimpinan. Iya. Jadi kesimpulannya pekerjaan kita pelajaran kita pada hari ini yaitu menyusun agenda kegiatan pimpinan dan perjalanan dinas pimpinan. Bagaimana kita bisa memprioritaskan untuk menyusun
pekerjaan-pekerjaan itu sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak terjadi bentrok satu sama lain. Pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan oleh pimpinan, sekretaris harus bisa melakukan itu dengan cermat. Saya rasa itu untuk materi kita selanjutnya, yaitu tugas yang tadi kalian kerjakan di form, akan kita sama-sama ketik. Saya akan mendemonstrasikan kembali bagaimana cara mengetik kotak-kotaknya, baik dari Word. Mohon maaf, warahmatullahi wabarakatuh.